Satu dua, satu dua, satu. Nak ngomong lah. Habis ini, macam ni. Coba pijit dulu. Di mana? Mana? Sini. Sini. Satu. Satu. Sudah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita semua berkesempatan untuk hadir di rumah Allah, untuk hadir bersama melaksanakan salat tarawih dan salat isya secara berjamaah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan tauziah sebagaimana yang disampaikan oleh protokol tadi, bahwa akan ada penyampaian yang secara singkat, ya barangkali hanya 15 menit atau 20 menit saya diberi waktu, karena memang sudah pada biasanya demikian. Saya lanjut, Bapak dan Ibu, Masjid Livu Lompona ini hanya namanya Masjid Livu Lompona, tapi sesungguhnya bukan Masjid Livu Lompona, tapi masjid yang terletak di Livu Lompona adalah masjid rumah Allah. Oleh karena itu kita selalu hadir di masjid ini karena ini adalah rumah Allah. Orang kadang-kala tidak sadar bahwa sesungguhnya banyak, coba kelihatan sana itu, banyak yang kosong. Padahal ini adalah rumah Allah. Tidak ada rumahmu yang akan kita nikmati di alam barzah. Bukan rumahmu, bukan hotelmu, tetapi sudah masjid inilah yang menaungi kita. Ini adalah rumah Allah. Sedangkan rumah pamanmu, rumah tantemu, rumah bibimu kau sudah datangi. Tapi mengapa rumah Allah kau tidak datangi? Ya, barangkali masjid ini berdiri, ada yang menyumbang tehel, ada yang menyumbang semen, ada yang menyumbang beberapa barangkali uangnya untuk berdiri, dibelikan apa dan apa oleh panitia. Namun mereka sudah meninggal. Mereka sudah meninggal di alam barzah. Mereka hanya meninggalkan dunia. Mereka sekarang tidak mati. Mereka sekarang berada di alam kubur. Mereka sekarang ada di alam barzah. Panitia tolong airnya dulu. Tolong airnya. Ya. Ya. Panitia ini kalau kita tidak minta. Ya, lanjut. Mereka sekarang ada di alam barzah, Pak, Bapak dan Ibu. Bapak kira, Ibu kira mereka itu ada sudah meninggal. Nenekmu, kakekmu, bibimu, tantemu, pamanmu dan sebagainya. Apakah mereka sudah meninggalkan dunia? Dia hanya meninggalkan tempat kita ini. Dia berpindah tempat. Mereka ada di alam barzah sekarang ini menunggu kita. Mereka tidak berbuat apa-apa lagi, tidak bisa berdoa, tidak bisa lagi, tidak ada maknanya lagi. Mereka berdoa, hanya 3 yang dia tinggalkan. Jariah, sedekah jariah, ilmunya dan anak yang soleh. Hanya 3. Oleh karena itu, mari sebagai masyarakat Livu Lompona, kita mari bersama-sama mengirimkan Fatihah untuk mereka yang berada di alam barzah. Mudah-mudahan mereka di sana dengan Fatihah kita, alhamdulillah, kalau mereka berada dalam kubur, mereka sekarang dalam kenikmatan. Tetapi kalau misalnya mereka dalam siksaan, dengan Fatihah kita insya Allah mereka akan dijabah, akan diampuni oleh dosa-dosanya insya Allah.
Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya kita ini diciptakan untuk apa? Pertanyaan ini diteliti oleh para ilmuwan, antara lain Socrates. Dia meneliti sesungguhnya apa manfaatnya dan untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini. Ini Socrates, Pak, ahli filosofi bangsa Yunani. Dia mengundang para ilmuwan dunia. Seluruh dunia di Eropa diundang, tapi tidak terjawab. Diteliti penelitian itu, Pak, beberapa bab. Ada 5 bab barangkali para sarjana itu ya. 5 bab. Tapi mereka tidak temukan jawabannya. Mereka mengatakan, it is very difficult. Very, very difficult to answer this question. Dia katakan, we don't know how to answer it. Tidak tahu bagaimana sesungguhnya kita menjawab. Untung di dalam Bible. Di dalam Bible dikatakan akan lahir, akan ada manusia yang akan lahir di muka bumi ini. Dalam Bible itu apa itu Bible? Bible itu Injil, Pak. Ya Bu ya. Bible itu Injil, dikatakan akan lahir seorang manusia yang akan menerangi bumi ini, namun pengikutnya banyak yang ingkar. Ya, kita ini nih. Kemudian tanggal 12 Rabiul tahun Gajah, lahirlah seorang manusia yang bernama Muhammad, atau Ahmad yang dikatakan dalam Injil atau Bible. Beliaulah yang menerangi ini. Kemudian terjawablah dengan firman Allah, Allazi halakal mauta wal hayata liyablukum ayyukum amala. Maaf. Jadi untuk apa di dunia ini? Hidup, mati. Hidup, kita hidup dan mati untuk kita beramal, kata Allah. Jadi kita tidak ada yang kita berbuat apa-apa, hanya kita untuk beramal di dunia ini, Bu. Tetapi manusia kadang-kala sombong, lalai, abai dengan segala apa yang dikatakan oleh Allah itu. Sehingga kata Allah, silakan kamu bersenang-senang. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Kalla sawfa ta'lamun nasumma kalla sawfa ta'lamun. Biasa itu sering-sering imam dia bacakan itu. Kalau kita hayati itu, Bu, kita akan takut dengan ayat itu. Anda bersenang-senang di muka bumi ini, tetapi kita diancam oleh Allah. Silakan kau bersenang-senang di muka bumi ini, tapi tunggu pembalasanku, kata Allah. Tunggu, siksaanku sangat pedis. Bapak dan Ibu, banyak yang kita mau sampaikan, sesungguhnya sudah beberapa tema sampaikan dari masjid ke masjid saya sampaikan, tapi saya hanya ingin menyampaikan dulu. Saya sebentar lagi bulan 6 saya sudah pensiun. Bapak dan Ibu barangkali tidak tahu tugas saya. Saya ini keliling hanya mengajar guru. Saya ini selama ini sudah hampir 20 tahun mengajar guru, mengajar kepala sekolah. Jadi saya ditunjuk, saya sendiri orang Talaga ini. Sendirian ke orang Talaga yang membina Buton Tengah ini. Dulu Buton, kami beberapa orang, tapi sekarang Buton Tengah tinggal saya sendiri. Saya sudah mau pensiun, jadi kami sesungguhnya saya tidak datang di Talaga ini. Tugas saya ada di Lakudo, Nama Sangka. Tapi karena saya sudah mau uzur, sudah mau tinggalkan sekolah, oleh karena itu saya mau sampaikan bahwa SMA kita sudah bagus. Sejak saya bangun pada tahun 94, sudah bagus sekolah kita yang dipimpin oleh Pak Jabir. Alhamdulillah anak-anak kita sudah mulai sedikit bagus. Begitu juga SMK yang bersusah payah saya dirikan sendiri, ada juga yang membantu.
yang dipimpin yang awal mula oleh bapaknya Saliona, kemudian saya lanjutkan. Alhamdulillah sekarang SMK sudah bagus, tidak ada lagi pembinanya untuk Buton Tengah untuk kita. Jadi tolong supaya kita maklumi hal ini. Bapak dan Ibu, saya lanjut. Ya itu tadi sekedar tugas kami di Buton Tengah. Anak adalah titipan Allah. Anak istri adalah titipan Allah. Ketika istri masuk neraka, ketika anak masuk neraka, istri masuk neraka, Bapak dan Ibu sanksinya. Bapak mohon maaf, kita ini tidak bisa masuk surga walaupun 1000 kali kita naik haji, tidak bisa masuk kalau istri kita dia di dalam alam neraka. Oleh karena itu, tetapi kalau laki-laki yang masuk neraka tidak ada urusan, Bu. Tidak ada urusan. Jadi perempuan kalau suaminya masuk neraka, kalau misalnya seandainya kata Al-Quran, kalau seandainya dia istrinya masih hidup, kemudian suaminya dia masuk neraka, ketika baru istrinya masuk surga, istrinya akan bertanya kepada dia, bermohon, ya Allah, di mana suamiku? Di mana suamiku? Saya mempunyai anak karena ada suamiku. Saya diberi makan, oleh karena itu saya mencari suami. Kalau istrinya masuk surga, maka bisa dia tarik suaminya untuk masuk di dalam surga. Ya, demikian. Oleh karena itu para ibu-ibu, saya mohon maaf, Bu, taati suami kita. Taati karena suami adalah penerang kehidupan para ibu-ibu. Taati mereka, intinya kasih sega daun mamu, amelang ulum nameja itulah. Nah ini ibu-ibu, tolong ibu-ibu jangan demikian. Ya, ibu memberi makan 1 sendok nasi berapa biji itu bijinya berasnya itu. Kalau misalnya suamimu makan 1 piring, berapa biji berasnya itu? Sebanyak itu juga pahalamu, karena kau setia dengan suamimu. Mencucikan pakaian suamimu, dalam 1 bulan berapa kali kau cucikan, maka sebanyak itu juga pahalamu. Sungguh luar biasa seorang ibu. Tolong ibu-ibu, jadi ibu kita ini selalu muskap ibu-ibu ini. Ya, padahal mereka, kalau tidak ada mereka kita juga susah. Oleh karena itu kita sayangi mereka, kita selalu memberikan sedekah kepada mereka. Anak, pendidikan, saya langsung saja di pendidikan Pak, karena waktu sih. Pendidikan sekarang sangat bermanfaat, sangat kita perlukan. Anak-anak sekarang nampak adatiyah. Akhlak, puncak dari segala ilmu itu adalah akhlak. Kalau anak kita tidak berakhlak, kita sengsara juga Bapak dan Ibu. Oleh karena itu sekarang anak-anak kita sudah banyak yang tidak berakhlak. Anak-anak kita, mari kita kalau memang kita tidak mampu untuk mendidiknya, kita bawa di panti-panti pendidikan atau di sekolah-sekolah pendidikan, yaitu di sekolah Islam. Di sini sudah berdiri sekolah Islam. Di Talaga ini sudah ada sekolah Islam ini Pak, Bu. Kalau kau tidak mampu, jangan sampai kita, masalahnya kita sudah hanya beribadah di dunia ini. Nanti sebentar lagi kita akan tinggalkan. Ini ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratul maut ini, bapak-bapak ini. Kita sudah semua, tidak mungkin bapak dan ibu bisa hidup dalam 50 tahun, 40 tahun yang akan datang. Semua akan tinggalkan dunia ini. Kita semua akan menuju alam barzah, menunggu doa anak kita. Kalau anak kita tidak baik, bagaimana? Ada suatu kisah, ada sebuah kisah. Pak Haji dimasukkan ke dalam surga. Begitu dimasukkan anaknya, karena duluan anaknya yang meninggal, maka anaknya dia bertanya, Ya Allah, saya bertanya, saya selama di dunia tidak dibina oleh orang tuaku, tidak diberi nasihat, tidak dididik, tidak diberikan pendidikan oleh orang tuaku, maka saya minta keadilan kepadamu ya Allah. Akhirnya Pak Haji itu kasihan, Pak Haji, tidak jadi kamu masuk surga, masuk ke dalam neraka kamu. Karena apa?
tidak kau lahirkan. Saya berikan amanah, saya berikan kau anak sebagai titipan saya, tetapi kau biarkan dia, kau tidak didik dengan agama. Ini anak-anak sekolah malah bangga orang tuanya kalau dia pulang dengan menyanyi, potong bebe angsa dikuali. Kenapa kau bangga dengan itu? Mari kita didik anak kita dengan ajaran Islam. Tidak mampu bawa di sekolah Islam, ya, bukan berarti kita tidak boleh sekolahkan di SD. Boleh, tapi bina baik-baik, jangan sampai anaknya tidak berakhlak. Karena puncak dari segala ilmu itu adalah akhlak. Bapak dan Ibu, terkait dengan silaturahim. Silaturahim sangat perlu. Suatu ketika, ya, nanti besok-besok malam Pak, coba ini ya, masjid kita ini kita ramai. Pak Imam, ya, Pak Imam selalu menyampaikan, atau Pak Desa barangkali, Pak Kampung barangkali, sampaikan pada sosialisasi, menyampaikan kepada keluarga sanak saudara, selalu datang di masjid ini. Tidak ada kesejahteraan, tidak ada ibadah yang tertinggi hanya di masjid ini. Kau sholat sendirian, pahalanya hanya 1. Kau sholat di sini 27 pahalanya, apalagi di bulan Ramadan ini. Tidak ada keselamatan kalau kau tidak melihat rumah Allah ini. Ada anak kita, pemuda kita, laki-laki kita, barangkali anak kita yang sudah SMA. Ajak Pak, Bapak jangan hanya datang sendirian. Jangankan baunya surga Bapak, jangankan surga yang Bapak nikmati, baunya surga Bapak tidak nikmati kalau anaknya tidak bawa di masjid. Tidak mungkin, karena Allah mengatakan demikian. Allah tidak, Quran itu benar Pak, bukan main-main Al-Quran itu. Ibu rajin datang sendiriannya, anaknya dia tidak bawa. Kau kita kira kita bisa masuk di alam kubur, di alam surga? Tidak mungkin, karena Al-Quran tidak berbohong. Hanya manusia yang angkuh, yang sombong, rumah Allah dia tidak lihat. Ya, Bapak dan Ibu, mari kita menyangkut silaturahim tadi. Ini kalau di sekolah saya banyak berbicara sampai 1 jam, 2 jam. Tapi kalau di sini hanya 15 menit, enggak tahu. Terkait silaturahim. Silaturahim sangat penting di antara kita. Bapak barangkali pernah ada sahabatnya di Talaga 1. Ada temannya barangkali di Desa Pangilia. Ada barangkali mereka sudah meninggal. Sudah kita tidak ketemu lagi. Yang tadinya kita koja-koja di gode-gode sana, mereka sudah tidak ada. Tidak sholat lagi bersama kita di sini. Sudah di alam barzah. Tapi ada satu. Kata Rasulullah, ya sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sebentar akan datang seorang makhluk, hamba Allah. Dia itu adalah ahli surga. Kaget. Umar, yang namanya Umar. Umar ini Pak, jangankan manusia yang dia tidak lawan, nungkar dan nangkir dia lawan. Umar. Begitu ditanya, Robuka apa? Kau kira siapa saya ini? Oh, itu Ali itu, Umar. Ya, saking akhirnya dia melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu yang saya tanya dia lawan saya. Oh, itu Umar itu. Jangan kau tanya dia, gitu. Ya. Bapak dan Ibu, silaturahim perlu. Setelah dia beri salam, hamba Allah tadi dia datang, beri salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian seraya para sahabat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, dia itu adalah ahli surga. Kaget, kita ini katanya berjuang di agama Allah, tetapi kenapa kita tidak disebut hamba ahli surga? Ya. Lalu ditanya orang ini oleh Ali, "Hei, sebenarnya kau itu amalan apa saja yang kau buat di dunia ini sehingga Rasulullah mengatakan bahwa kau itu adalah ahli surga?"
Tidak, tidak biasa-biasa saja saya. Sholat biasa-biasa saja. Saya didik anak saya, istri saya, dia taat kepada saya, dia sholat, kami sholat, begitu. Tidak, biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu bersenang-senang. Kami tidak, biasa saja, rumah saya biasa saja. Tidak ada yang saya buat apa-apa. Didesak, akhirnya dia menjawab. Tapi ada amalan yang selalu saya, sebelum saya tidur, selalu saya mengatakan begini. Ya Allah, seandainya ada yang memusuhi saya, seandainya ada orang yang mengatakan saya tidak baik, maka pada saat ini saya minta saya ampuni, saya maafkan segala kesalahan teman-teman saya yang pernah bersalah sama saya. Begitu juga saya minta maaf ya Allah, kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan saya, jangan siksa saya. Ingat, hanya itu saja. Ya. Jadi kalau kita tidak sempat, misalnya ada di Talaga 1 yang dia sudah pernah meninggal orangnya, katakan saja begitu Bapak dan Ibu. Pernah saya berteman dengan ini, pernah bersalah faham barangkali, katakan saja ya Allah, saya pernah bersahabat dengan ini, barangkali ada kesalahan saya ada kesalahannya, saya maafkan. Itu saja. Karena kalau kau berdosa, ya, kalau misalnya kita berdosa sama Allah, kita tidak sholat, kita tidak puasa, masih bisa kita minta maaf, kita minta tobat. Tetapi kalau sesama tidak bisa, kecuali orang itu memaafkannya. Oleh karena itu dengan niat itu, ketika itu mari kita bersama-sama kita pegang ini. Di awal atau sebelum kita tidur selalu kita berdoa demikian supaya badan kita ini tidak supaya dia bersih. Ya. Bapak dan Ibu, barangkali jangan ada yang tersinggung ya. Saya menyampaikan jangan tersinggung. Saya minta maaf sebelumnya. Saya akan sampaikan hadis Rasulullah yang sangat pedis dan ini sudah menjamur, tapi yang sangat menyolok sekali di Talaga Raya itu. Ya, ada juga di kota-kota sembunyi-sembunyi. Ya, tapi di Talaga ini budayanya luar biasa. Ya, yaitu hadis Rasulullah, Allah mengatakan kepada Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah itu dan Jibril dekat sekali itu Pak. Langsung dibutuh langsung. Jadi Jibril mengatakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada tabi'in untuk disampaikan kepada semuanya kita ini. Saya juga mau lepas karena kami selaku yang menjabat sebagai penyampai. Kami juga kalau kita tidak sampaikan juga saya takut azab Allah. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf ini sebelumnya di bulan pada bulan yang lalu barangkali ada pilkada, tolong Bapak dan Ibu kita dengar, saya tidak ada di sini tetapi mungkin benar atau tidak ada namanya serangan-serangan fajar 1.500.000 dan lain sebagainya. Itu benar. Ketika Pak Jufri berzina dengan istrinya, ketika kita berzina makan babi dan lain sebagainya, Allah hanya mengatakan dosa besar. Ketika kau mencuri, dosa besar. Mengambil haknya orang, berzina saja Pak dengan istrinya orang, dosa besar. Tapi ketika Allah mengatakan, ketika kita mengambil atau disogok untuk hati-hati, ya para dewan, tolong coba kita hentikan ini. Ar-rosi wal murtasi finar kata Allah. Siapa yang menyogok dan siapa yang menerima sogok dan termasuk orang-orang yang menyalurkan, maka dia pasti neraka, langsung neraka nar. Bukan lagi dosa, nar langsung. Menurut Abdul Somad, bagaimana cara untuk mencucinya? Bagaimana untuk menghilangkan itu pada sudah terlanjur kita makan? Ini yang sangat berbahaya. Kasihan Pak, mari kita jadikan Liwu Lompona ini menjadi desa yang berakhlak, desa yang beriman. Jangan. Ketika kita saya juga begitu Pak, saya pernah menerima demikian.
Tapi ingat, kata para ahli ulama mengatakan bahwa bisa kita cuci atau bisa kita kita dengan cara mengembalikan. Apa bisa kita kembalikan sama orangnya? Tidak. Tetapi kita kembalikan ke masjid. Pelan-pelan kita ambil 500, 25.000 lama-lama 500. Tidak ada jalan. Pasti kamu masuk neraka. Karena bicaranya Allah itu tidak mulut-mulut seperti manusia ini. Manusia ini penuh dosa. Nabi Adam pun bisa digoda oleh manusia. Nabi Adam, jangan kau makan buah ini. Seluruh Adam kau makan di buah di dalam surga ini. Tetapi ingat satu yang tidak bisa kau makan ini. Tapi karena godaan setan, akhirnya Nabi Adam selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, seandainya kau tidak ampuni saya ini, maka saya jadi apa ini, kata Nabi Adam. Jadi jangan kita kotori diri kita ini dengan hal-hal yang demikian, Pak. Jangan kau bangga, jangan kau diam. Kalau tidak, ada satu jalan, yaitu kau berikan atau kau kasih makan anak yatim. Belikan makan anak yatim dengan niat bagaimana niatnya. Ya Allah, aku takut azabmu. Saya pernah menerima 1 juta di orang ini. Sekarang saya mau kasih makan orang ini. Saya takut azabmu. Oleh karena itu, saya memberi makan sesuai dengan petunjukmu, ya Allah. Saya memberi makan, hapus dosa-dosaku. Sudah mendarah daging yang serangan nar atau dosa yang pernah saya terima dari orang ini. Tapi saya tidak tahu atau saya tidak mengerti. Saya takut sisamu, maka saya kembalikan. Beri makan anak yatim piatu. Kalau tidak, kembalikan ke masjid. Ya, ibu-ibu, apalagi ini ibu, sebentar lagi ada serangan lagi nih. Ini pilkada lagi, gubernur, bupati lagi. Mau terima lagi nih bahwa ibu-ibu ini utama ini. Tolong jangan lagi, Bu, jangan. Jangan, sangat pedis, sisaan kubur itu sangat pedis. Ya, waktu lagi berapa? Ya? Habis. Ya. Ya, Bapak dan Ibu, nggak bisa kita lanjut ya. Karena masih ada yang kita lakukan, yaitu tarawih berjamaah. Ya, saya tahun lalu saya tidak datang di sini. Ya, tolong jadi titipan kesimpulan kita, satu, ramaikan masjid. Karena ini bukan masjidnya Lompona ini, rumah Allah ini, rumah Allah. Niatnya, Bu, ajakan anaknya, Bu, datang di sini, guru-guru, ya. Bawa anak-anaknya, sampaikan kepada anak-anaknya, datang ke masjid. Guru-guru, tolong Bapak dan Ibu guru, terutama guru SMA, sudah dewasa-dewasa. Kalau seandainya mereka sekolah itu, Pak, Bu, anak-anak sekolah itu datang di sini. SMA sana itu 400 lebih siswanya. SMP 400 lebih, hampir 500. SMK, penuh semua ini, masjid ini. Tapi kenapa keadaannya begini? Rumah Allah dikasih begini, sunyi. Karena apa? Artinya akhlak kita, iman kita, Lompona imannya sudah tiada, hampir punah. Ini disebabkan apa? Kesalahannya siapa? Kesalahan kita semua, termasuk kami yang salah, termasuk orang-orang tua kita, imam-imam kita, semuanya kita di sini salah karena kita tidak membina desa ini dengan baik. Sehingga mengapa demikian? Tapi memang kondisi zaman sekarang sudah demikian. Jangan kita biarkan ini. Sedangkan zaman jahiliyah Rasulullah berupaya bagaimana supaya beribadah orang-orang. Tapi mengapa di zaman ini kita hanya diam? Hanya kita diam, hanya kita biarkan masjid kita ini berbahaya akan azab Allah. Demikian barangkali lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Ya, kami hanya dapat menyampaikan apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.